Nah, di zamannya Pak PJ Bupati. Jadi ada hal yang menarik. Gagasan ide pembangunan ini zamannya Pak Sapriyadi, pelaksanaan tahap kali ini dalam rangka insyaallah peresmian jembatan Handal Rimau, yang mana jembatan ini sangat-sangat didambakan oleh masyarakat di sini, terutama saudara-saudara kami yang ada di Kecamatan Gunung Muria, Kota Baru dan Singkohor. Dan alhamdulillah karena izin Allah lah ini bisa terjadi. Selawat serta salam senantiasa tercurah keribahan alam Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan, yang kita sebagai umatnya sangatlah dianjurkan untuk senantiasa mentauladani sifat-sifat dan perilaku Rasulullah. Karena dengan kita mentaati dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka insya Allah kita akan bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Yang saya hormati Bapak penjabat Bupati Singkil, Bapak Martinus Istiadia. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Bupati Singkil, Pak Hamzah Sapriyadi. Beliau juga sebenarnya tokoh kita. Jadi seperti untuk penghormatan beliau bisa dikatakan Wakil Ketua juga tokoh masyarakat di rumah ini. Selanjutnya anggota DPRK yang berhadir, Pak Aminullah. Yang saya hormati Bapak Kejari RT Singkil. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil. Yang saya hormati Bapak Ketua Mahkamah Syariah RT Singkil. Yang saya hormati Bapak Dandim, Kepala Sebuah atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolres di Singkil atau yang mewakili. Selanjutnya Ketua Mahkamah, selanjutnya Ketua Majelis Adat Aceh, sahabat saya Ustaz Kirot. Selanjutnya Pak Camat Gunung Muria, spesial hari ini beliau. Saya yakin kalau ditanya siapa yang paling capek, beliau yang paling capek. Mudah-mudahan capek beliau itu mendapat pahala dari Yang Maha Kuasa atas keikhlasannya. Selanjutnya juga penghormatan saya kepada Pak Camat Kota Baru dan Pak Camat Singkohor. Selanjutnya rekan-rekan saya Kepala SKPK, juga Pak Beci Rimo. Terima kasih sudah dalam minggu terakhir ini saya buat capek. Beliau mempersiapkan Pak kegiatan kita hari ini dan luar biasa karena memang pelaksanaan kita hari ini tentu nanti juga insya Allah akan kita lakukan dengan acara syukuran, supaya apa yang kita sudah bangun ini mudah-mudahan akan berkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya juga penghormatan saya kepada tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Gunung Muria, khususnya Kampung Rino dan Kampung Cintam. Juga penghormatan saya kepada kawan-kawan saya dari perusahaan, baik PT PLB2, PT Napasindo, PT RPP, PT Sopindo, dan semua pihak ya yang sudah memberikan sumbangsihnya terhadap proses pelaksanaan kita hari ini. Karena inilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersama-sama insya Allah bisa. ini sebagai implementasi daripada bahwa kita satu dan kita juga bersama. Bapak PJ Bupati dan hadirin berbahagia, izinkan saya menyampaikan sedikit riwayat jembatan Handel ini, Pak. Jembatan Handel ini menarik, Pak, yang mana proses penggagasnya, gagasan dibangunnya ini itu di zamannya Pak Sapriyadi,
kita perlu memberikan aplaus karena sesuatu yang dimulai, kalau tidak dimulai tidak akan bisa terjadi. Alhamdulillah, saya tahu betul, izin sedikit saya cerita Pak Bupati, bahwa dalam proses pembangunan jembatan Handil ini, setelah proses perencanaan selesai pada tahun 2017 dan dilanjutkan untuk pelaksanaan fisiknya tahap pertama tahun 2019, saya di awal itu selalu berkoordinasi dengan beliau. Saya masih ingat ketika saya malam-malam datang bersama sahabat saya dari pertanahan, almarhum Dedi, minta kepada Pak Oyon untuk katakanlah memberikan saran dan pemikiran juga kepada sahabat saya almarhum Pak Mul, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, dan mereka sampaikan pokoknya jika ada kendala dan kami sangat mendukung untuk masyarakat Handal khususnya, dan semua yang menyangkut dengan kendala-kendala di lapangan tolong sampaikan kepada beliau. Jadi ini sengaja saya sampaikan bahwa walaupun beliau di dalam pelaksanaan bukan dengan beliau, tapi gagasan dan semangat beliau untuk terbangunnya jembatan ini cukup kuat sekali. Dan alhamdulillah, apa yang sudah kita cita-citakan hari ini insya Allah sebentar lagi akan diresmikan oleh Bapak Bupati kita. Pada tahun 2019 dibangunlah jembatan Handil ini tahap 1 menghabiskan anggaran hampir 10 miliar, yang mana kegiatannya pembuatan outlet dan 2 pilar. Tahap pertama di dalam mari kita sudah undang Pak. Oh hadir. Ya, mohon maaf Pak Dul, yang saya tidak lihat Pak. Ya saya hormati ini. Ya. Kemudian tahap kedua pembangunan rangka satu bentang. Satu bentang ini 40 meter. Di tahun 2020, walaupun saat itu kita sudah pandemi COVID, tapi kita berupaya harus ini menjadi prioritas kita. Selamat datang Pak Dol. Selanjutnya pada tahun 2021 ya kita lanjutkan Pak pembangunan ini untuk 2 bentang dengan anggaran hampir mencapai 9 miliar lebih. Dan terakhir di tahun 2022 ini adalah pembangunan tahap akhir untuk pengecoran lantai dan pembuatan outlet. Nah, di zamannya Pak PJ Bupati. Jadi ada hal yang menarik. Gagasan ide pembangunan ini zamannya Pak Sapriyadi, pelaksanaan tahap 1, 2 dan 3 zamannya Pak Dul, tahap akhir di zamannya Pak PJ dan diresmikan oleh beliau. Tapi yang menariknya garis venue-nya cuma satu. Jadi alhamdulillah ya, saya sangat merasa senang secara batinnya karena saya yang mulai, ya kami yang mulai, maaf bukan saya, kami yang mulai, dan insya Allah hari ini kami juga akan mengakhiri. Jadi alhamdulillah yang sudah kita rencanakan dari tahun sebelumnya alhamdulillah bisa tercapai. Nah, jadi total anggaran yang diserap untuk kegiatan pembangunan jembatan Handil ini, yang mana jembatan ini termasuk TPA Pak. TPA dengan bentang, panjang bentang itu 120, outlet yang tanjakan kita ini 45 meter, sebelah Rimo dan sebelah sana juga 45 meter, jadi hampir keseluruhan mencapai 200 meter dengan total pagu anggaran kita sekitar 35 miliar.
Kita perlu berbangga Bapak Ibu, karena jembatan kita yang lainnya ya di desa tetangga, jembatan Kilangan dari tahun 2014 sampai saat ini belum fungsional. Ya, jadi alhamdulillah atas izin Allah ya dan doa daripada masyarakat Rimo Handel khususnya, jembatan ini insya Allah sebentar lagi akan diresmikan oleh Bapak PJ Bupati kita. Di samping itu saya juga ucapkan terima kasih kepada pertama tentu warga yang dari awal membantu proses pembebasan lahan ini. Ya, saya tahu betul bahwa waktu itu saya diberikan amanah oleh pimpinan, tuntaskan dulu proses pembahasan lahan, baru fisik dilaksanakan. Alhamdulillah, walaupun dari itu dimulai pada bulan Juni 2019, insya Allah tetap tuntas di tahun 2012 untuk kegiatan itu. Jadi terhadap Bapak saudara saya yang sudah membebaskan lahannya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita yang nantinya akan bisa membantu kita di akhir. Tentu juga permohonan maaf kami kepada masyarakat di sekitaran jembatan Handel ini. Kita tahu betul Pak, malam hari ya jembatan lama kita itu suaranya luar biasa. Ya. Luar biasa. Sekarang kita dengar, ya. Tetapi masyarakat di sini kami secara positif. Ya, kalau malam terbangun, ya sudah, mungkin Allah bangunkan untuk tahajud. Ya, jadi kita mengambil sisi positifnya saja. Tapi insya Allah semua ini akan berakhir hari ini. Dan untuk kelanjutan jembatan yang lama, tentu nanti kita memberi arahan dan petunjuk dari pimpinan apa yang harus bisa kita lakukan. Yang terpenting sesuatu yang kita bangun, sesuatu yang kita tinggalkan itu mempunyai manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan di forum ini. Ada yang bertanya kemarin, setelah jembatan Handel selesai, jalan balik ke Singkohar macam mana gitu ya? Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Walau ini belum terjadi, tetapi sesuatu itu dimulai dari niat, insya Allah. Ya, kita sudah punya program untuk tahun 2024 kita prioritaskan. Saya ulangi, untuk jalan ke Singkohar itu mudah-mudahan saja bisa minimal di angka 25 miliar. Selanjutnya juga untuk saudara-saudara kami yang ada di Kota Baharu, kita juga prioritaskan pembangunan jalan di daerah Danau Bungara dan sekitarnya dengan skema DOKA. Mudah-mudahan saja apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan ya dimudahkan oleh Allah, karena apapun ceritanya adalah ini bagian daripada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu agar masyarakat bisa merasa tenang, masyarakat bisa nyaman. Tentu masyarakat pada akhirnya masyarakat akan sejahtera. Itu yang kita dambakan. Saya pikir Bapak Ibu itu saja. Mohon maaf saya ya, jika tadi mungkin ada kata dan sikap saya yang tidak berkenan juga dalam hal penyambutan kami hari ini ya. Tapi yang terpenting insya Allah kami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan ini semua teman-teman yang sudah mempersiapkan mulai dari panitia lokal, PU sendiri ya, keikhlasan kita berujuk kepada amal ibadah kita. Demikian saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.